Kami iGrowth Channel, ya, iGrowth Indonesia Channel. Rekan-rekan semua, alhamdulillah telah bergabung dengan kami, dengan kita semua, ya. Om Yunus Yusuf, ya, beliau adalah expert HR and GA expert, ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Dia pengalamannya sudah luar biasa, lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia HR. Sama dengan kemarin, ya, ada Pak Heru, ada Pak Denny, ya, yang kawakan. Nah, kalau kawakan tuh bahasanya bahasa burung tuh kalau kawakan. Jadi kalau bilang kawakan tuh burung gitu, ya, burung dara kalau udah kemana-mana dilepas tuh kawakan tuh jadinya. Nah, ini beda, ini expert, ya, lebih kepada kemampuan yang sangat luar biasa, teruji di dunia praktisi maupun di dunia konsultan. Saya sapa dulu Om Yunus Yusuf, gimana kabar Om? Kabar luar biasa. Luar biasa, luar biasa, ya, luar biasa, nggak terprediksi macet tadi, ya. Biasa di luar. Biasa di luar. Jarak juga lumayan sih, ya. Jarak lumayan luar biasa, ya, wajar lah. Tapi itu hal yang umum, ya, bagi kita, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana tetap kita fokus dengan topik kita hari ini, yaitu tips dan triks interview efektif pada proses rekrutmen and seleksi. Nah, bagaimana nanti teman-teman praktisi HR, khususnya HR officer yang baru berkecimpung di dunia HR, yang baru uji nyali, ya, di dunia HR. Nah, gimana nih dapat tips dan triksnya interview efektif dengan ahlinya nih di sini, Om Yunus Yusuf. Kita makanya Om Yunus aja, ya. Lebih akrab, ya. Ya, lebih seru, ya. Saya Om Abi gitu, ya. Tapi jangan panggil Ustadz Abi, nanti jadinya dipanggilnya Ubi gitu, ya. Ubi kan, Ustadz Abi kan Ubi gitu, ya. Jadi iya, Ubi boleh, gitu. ya. Jadi kita santai, saya dipanggil Om Abi, Om Yunus. Nah, tadi saya boleh sampaikan sedikit, Om Yunus. Saya sudah sampaikan prolog proses bagaimana letak posisi interview pada proses rekrutmen dan seleksi, gitu, ya. Pada posisinya perusahaan memang punya kekhasan tuh, ada di konteks tertentu, ada di awal sebagai screening awal, ada juga di tengah sebagai proses assessment. Dan tadi saya juga sedikit singgung tentang bagaimana proses interview itu harus efektif, harus punya garis bawahnya, harus punya ukuran yang objektif, ya, harus punya ukuran-ukuran yang bisa terukur hari ini. Jadi nggak bisa lagi recommended hasil interview berupa say hello atau salam sapa gitu. Gimana hasil Pak Budi yang kemarin kandidat, kayaknya bagus deh gitu, ya. Nggak bisa lagi begitu. Kayaknya recommended deh, kalau nggak lagi begitu. Jadi harusnya dengan konteks yang lebih objektif, maksudnya ada penilaian yang objektif. Nah, itu baru saya kasih prolog. Nah, saya mau masuk dulu dari awal nih ke Om Yunus, pada konteks hari ini interview pada saat-saat ujian nih, saat-saat ujian COVID-19. Nah, kadang kan repot tuh manggil interview kandidat, gimana caranya nih, social distancing juga harus terjaga dan sebagainya. Atau memang kita harus pakai online interview. Nah, saya mau tanya lebih kepada efektivitasnya dulu hari ini, apa sih yang harus kita lakukan dengan situasi seperti ini untuk konteks mencari kandidat pada fase interview ini? Ya. Silakan Om Yunus. Terima kasih. Ya, assalamualaikum juga buat para teman-teman praktisi HR. Jadi satu hal fenomena yang terjadi saat ini adalah di tengah pandemi global ini sedikit banyak merubah tatanan, ya, termasuk tatanan bagaimana praktek-praktek HR atau praktek-praktek SDM yang ada. Artinya bagaimana teman-teman HR ini akan mensiasati, kemudian strateginya bagaimana merubah dengan mengakomodasi situasi yang terjadi, termasuk juga praktek untuk rekrutmen. Yang saya perhatikan adalah sebagian industri atau sebagian perusahaan ini melakukan semacam untuk proses rekrutmen sementara dihentikan gitu. Jadi artinya memang ada sebagian yang melakukan respon demikian, tapi juga ada yang melakukan beberapa perusahaan juga tetap melakukan proses rekrutmen, karena memang kembali lagi bahwa rekrutmen ini adalah sudah dilakukan sesuai dengan schedule atau penjadwalan dari jadwal sudah ditetapkan oleh teman-teman HR sebelum tutup tahun kan mereka sudah membuat semacam
timeline gitu ya. Artinya adalah tetap salah satunya adalah praktek rekrutmen dilakukan sesuai dengan target yang sudah dibuat gitu ya. Nah, kembali lagi bagaimana kita menyikapi situasi atau strategi dalam kondisi gelombang pandemik ini. Nah, ada sebagian yang melakukan dengan pendekatan secara online, kemudian ada juga yang bisa melakukan secara praktek interview secara direct ya, artinya secara langsung ya, Om Abi. Jadi ini kembali lagi kepada keputusan teman-teman HR untuk melakukan mana yang lebih situasi yang lebih tepat dalam situasi seperti ini. Tepat mungkin bisa saja berbeda ya pemahamannya. Kemudian efektif kembali lagi teman-teman ketika melakukan praktek secara offline, praktek interview melakukan tes secara offline dengan online gitu ya, tentu saja ada sedikit banyak perbedaan dalam tingkat efektivitasnya. Jadi kalau saya melihat fenomena seperti ini adalah saya melihatnya menggarisbawahi bahwa efektivitas itu bisa saja terjadi itu ketika misalnya seleksi atau rekrutmen dilakukan dengan cara online. Nah, sekarang kan sudah banyak teman-teman dari executive search dan lain-lain, mereka melakukan proses rekrutmen dengan secara online. Jadi ada proses-proses asesmennya, karena di dalam asesmen contoh itu tidak hanya ada beberapa tes yang dilakukan secara online, tapi juga ada beberapa praktek-praktek di dalam role-nya, di dalam rangkaian assessment itu yang selama ini dilakukan secara offline, Om Abi. Jadi kan ada yang namanya problem solving, ada yang namanya in basket, ada yang namanya role play, kemudian ada berapa memang presentasi dan lain-lain. Itu dilakukan memang selama ini mostly memang hampir dikatakan 100% adalah offline secara langsung. Nah, sekarang itu fenomena yang terjadi adalah sebagian saya lihat sudah banyak yang melakukan assessment online termasuk juga interview kan, di dalam proses assessment itu juga ada interviewnya di sana. Nah, interview itu juga dilakukan juga semua dengan online. Nah, menurut saya adalah teman-teman memang yang melakukan perubahan, artinya terjadi movement gitu ya dari offline ke online, itu sudah berusaha untuk memikirkan bagaimana efektivitas yang dilakukan ini bisa benar-benar mendekati akurasi sama seperti offline. Gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya adalah gini, ada hal yang memang sebenarnya lebih kepada kelemahan ya, kelemahan ketika dilakukan oleh online adalah gini. Online itu tidak menumbuhkan engagement dari antara interviewer dan interviewee, karena memang ada beberapa kendala dari sisi teknis juga, ada kendala dari sisi secara psikologisnya. Jadi kalau misalnya sama halnya dilakukan oleh teman-teman trainer ini, jika sebagian kan banyak yang sudah menggunakan online. Nah, kemudian juga ada beberapa yang sudah melakukan online, saya melakukan keduanya gitu ya. Kalau bagi saya pribadi sebagai trainer, ketika saya sebagai trainer, kemudian ketika saya sebagai katakan let's say misalnya saya sebagai interviewer gitu ya, saya masih melihat bahwa saya prefernya sama offline. Karena offline itu secara engagement itu kita dapat ya, karena juga melibatkan dari sisi visualnya, auditorinya dapat, kinestetiknya terutama dapat banget. Kenapa? Ketika pada saat melakukan online ada berapa kendala teknis contoh ya. Pertama, kendala teknisnya adalah dari sisi misalnya teknologi, sinyalnya kadang-kadang suka putus-putus, kadang-kadang nggak support gitu ya. Lalu kameranya mungkin ya tidak seluruh. Kameranya juga mungkin secara secara lightingnya, kemudian juga secara fokus, kemudian juga ada spot-spot intervensi dari suara-suara mungkin dari sekitarnya, mungkin keluarga atau siapapun gitu ya. Yang tentu saja sedikit banyak mengganggu. Yang ketiga adalah dari sisi lainnya adalah dari sisi psikologisnya. Sebenarnya dalam konteks wawancara gitu ya, banyak hal yang kita bisa gali dari sisi non-verbalnya. Jadi tidak hanya kita
kita melakukan komunikasi untuk proses interview gitu ya. Itu yang kita butuhkan tidak hanya dari informasi saja yang disampaikan melalui suara dan sebagainya, melalui bahasa yang disampaikan gitu, statement, tapi juga kita juga membutuhkan banyak hal terkait dengan gesturnya, gimana ekspresinya, dan lain-lain yang kita bisa akses gitu ya. Dan itu juga banyak hal yang memang yang itu sangat connect dan sangat membantu, karena memang kembali lagi bahwa ini adalah interview adalah salah satu bentuk daripada komunikasi, dan komunikasi sendiri seperti kita ketahui menunjukkan bahwa lebih dari 55% itu adalah non-verbal gitu ya. Kalau kata-kata mungkin sekitar 8 atau 7%, kemudian suara mungkin sekitar berapa puluh persen gitu. Jadi ya kalau saya melihat bahwa fenomenanya adalah, saya melihatnya beberapa kelemahan yang terjadi ketika dilakukan secara online secara online gitu ya. Jadi kalau misalnya peserta pernah tanya sama saya gitu ya, Pak, kalau misalnya saya sebagai atasan melihat bahwa bawahan saya dalam kondisi misalnya work from home yang banyak menggunakan sarana online, nah itu bagaimana saya bisa melihat gestur dia, apakah dia setuju, apakah dia ada rejection ketika saya memberikan instruksi atau hal-hal yang memang terkait misalnya proses coaching counselingnya dengan online. Saya bilang agak tidak maksimal sih, bukan tidak bisa ya, tidak maksimal. Karena kalau misalnya berapa persen sih kira-kira kalau boleh dipresentasikan tingkat efektif dari online, dari offline menjadi online, dari offline menjadi online, ada penurunan berapa persen sih secara umum aja? Kalau secara statistik atau mungkin bisa membandingkan dengan misal pengukuran ya secara kuantitatif gitu ya. Saya hanya bisa estimasi aja gitu. Presentasenya itu gapnya kalau misalnya efektivitasnya antara online sama offline. Itu lumayan sekitar 40%. Lumayan ya. Lumayan 40%. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana nih kita nambel gap tadi ya? Kalau offline oke lah, memang efektif banget ya. Tapi online mau nggak mau kondisi sekarang ada perusahaan yang nggak siap untuk melakukan offline interview, tapi akhirnya perlu melakukan ini karena terdesak ya, harusnya jadinya online ya. Apa yang harus tipsnya yang harus dilakukan agar menutup lagi dari gap 40% ini, ya minimal bisa ditekan lagi, syukur-syukur bisa menjadi setengahnya atau 20%. Apa triknya? Oke, untuk meminimalkan gapnya itu adalah pertama pastikan bahwa infrastruktur kita pada saat melakukan interview kita harus persiapkan dengan baik. Artinya misalnya dari sisi infrastruktur bukan jembatan ya maksudnya. Infrastruktur itu lebih ke sarana dan prasarananya ya, untuk mendukung dalam proses interviewnya atau proses seleksinya dengan online. Kayak jadi, jaringannya dipastikan gitu ya. Jadi ketika misalnya online itu kedua belah pihak antara si interviewer sama interviewernya juga harus benar-benar memang dipastikan bahwa mereka harus bisa pastikan sinyal ini cukup baik gitu ya, cukup kuat. Jadi dalam proses nanti yang sudah dijadwalkan itu mereka sebaiknya sudah prepare dulu. Karena untuk memastikan carilah memang tempat kondisi di mana kedua belah pihak ini juga sudah oke gitu ya, sudah pastikan sinyal. Dari sisi sinyal kedua adalah kalau bisa di tempat di mana intervensi terhadap suara-suara yang mengganggu gitu ya, yang agak private gitu ya, kalau bisa artinya tidak masuk suara-suara yang bisa mengganggu. Cukup ini ya, mempengaruhi ya gitu. Kalau sebelahnya rumahnya itu bengkel motor yang lagi ngetes gas motor weng gitu ya. Nah itu lumayan tuh ya, bukan lumayan lagi, keganggu banget gitu ya. Lumayan lagi, bisa-bisa malah interviewnya ini kan banyak informasinya malah ngejar maksudnya apa? Boleh ulangin lagi gitu ya. Nah, sinetron bolot gitu ya. Ya, itu kemudian dari sinyal kedua adalah secara psikologis adalah pastikan bahwa pada saat interview itu, terutama dari sisi interviewee-nya, itu adalah pastikan bahwa dia sudah siap. Dari sisi interviewernya adalah juga sudah siap nih. Dari sisi misalnya dengan pastikan adalah durasinya berapa lama ketika interview. Kemudian juga tentu saja ini menyesuaikan durasi interview dengan posisinya. Jadi harus pastikan adalah
sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang memang banyak bisa digali sesuai dengan kebutuhan. Karena apa? Eh, Kalau yang sering kali terjadi, kita lebih banyak konfirmasi di dalam proses interview, dan menurut saya itu membuat akhirnya waktunya banyak terbuang. Berputar-putar ya di konfirmasi CV gitu ya. Konfirmasi ya di seputar tentang background ya, latar belakang dan lain-lain. Saya kalau sudah di online itu kan kita punya keterbatasan. Apalagi kan kita harus juga lihat berapa kandidat yang akan diinterview. Karena bisa saja misalnya kita kan juga berbicara target ya. Misalnya target katakan gini, teman-teman di HR itu terutama di rekrutmen pasti punya target. Misalnya target dia harus terpenuhi misalnya di bulan Juli. Ya. Atau Agustus ya, di mana dia sudah harus prepare beberapa sebelumnya, sudah menyiapkan database-nya, sudah menyiapkan misalnya kalau di dalam belum punya database yang cukup, misalnya dirasa belum, kayaknya perlu banyak lagi kandidat yang potensial, kan perlu harus persiapkan dengan mencari kandidat lewat banyak media gitu ya, lewat banyak cara. Nah itu kan butuh waktu dan sebagainya. Jadi artinya teman-teman ini kan sudah terbiasa, terutama di rekrutmen mereka sudah biasa. Kalau misalnya targetnya Juli, kapan mereka harus bikin iklan, kapan harus mereka sudah seleksi kandidat, kapan mereka harus proses pemanggilan interview atau tes gitu ya. Nah, ada yang memang tadi sudah disampaikan oleh Om Api adalah ada yang interview duluan, jadi proses seleksinya itu interview nomor 1, baru tes. Ada yang tes dulu untuk mendapatkan profilnya, mendapatkan gambaran seperti apa profil dari si kandidatnya, tes dulu. Nah biasanya ya itu kembali lagi beda-beda ya tujuannya. Kalau di kembali lagi tergantung juga pertimbangan lain adalah dari posisinya sih. Kadang-kadang posisi itu juga apakah harus seleksi dulu gitu ya. Kalau untuk posisi manajerial rasanya kan lebih fokus ke interview sih. Jauh lebih bermanfaat ya. Ketimbang harus tes-tes dulu. Tes itu hanya biasanya untuk melengkapi dari persyaratan dari prosedur rekrutmennya. Gitu. Baik, tadi kita bicara infrastruktur ya, bicara tentang teknisnya, bagaimana persiapannya agar tidak ada gangguan. Tadi Om Yunus telah menyampaikan terkait infrastruktur ya, lokasi tempat dan lain sebagainya. Menarik, saya mau masuk lebih kepada proses interview itu sendiri pada jabatan-jabatan yang unik nih atau yang sulit dicari ya, sulit dicari pada posisi knowledge-nya gitu ya, kompetensinya. Nah, pada proses ini bagaimana nih tips kita ketika kita dapat orang pada kualifikasinya bagus nih, kualifikasi bagus, maksudnya standar knowledge-nya ya lulusan terbaik gitu ya, lalu IPK segala macam. Lalu juga standar sertifikasinya juga lengkap gitu ya. Ini kan baru kualifikasi. Nah, kita bicara kompetensi unjuk kerjanya. Nah, adakah tips trik bagaimana kita bisa gali agar kita betul-betul dapat, tetapi juga akhirnya nggak mengabaikan pada konteks ini populasinya sedikit loh di populasi ketersediaan tenaga kerja di lapangan. Akhirnya jangan sampai kita strict hijackan gitu kan, akhirnya juga kita nggak dapat orang yang sesuai kompetensi. Nah, gimana triksnya nih, tips dan triksnya kalau pada pertanyaan seperti ini? Oh ya, sebelum dijawab Om Yunus, teman-teman yang menyaksikan iGrowth Channel, silakan pertanyaannya dimunculkan di fanpage kami iGrowth Channel di FB ya. Silakan untuk bertanya terkait interview ya, tips dan triks efektif ya untuk proses seleksi and recruitment and seleksi. Silakan, kami tunggu. Nah, itu pertanyaan pancingan dulu Om Yunus. Silakan. Oke. Ini fenomena yang biasa terjadi ya di di industri ketika bagaimana mendapatkan kandidat dengan posisi yang khusus ya. Karena memang ada beberapa industri yang memang punya posisi-posisi tertentu yang memang tidak banyak di pasar. Betul. Di pasar ini tidak banyak kandidatnya. Nah, saya pernah mengalami, kebetulan saya di beberapa industri, jadi ada posisi-posisi di mana ini agak sulit dan nggak banyak gitu ya.
Nah, waktu itu memang saya juga mensiasati gimana caranya ya, gitu ya. Nah, salah satu contoh adalah saya pernah di farmasi. Ini salah contoh dulu kita cari medical advisor contohnya. Ya. Dan ini posisi Medical yang advisor ya. Oke, dulu pertimbangannya sebenarnya gini, background yang dibutuhkan adalah seorang dokter gitu ya, yang mau mengabdi dan memberikan kontribusi untuk suatu industri gitu ya, perusahaan atau organisasi. Di lapangan sebenarnya secara background ini banyak, tapi kembali lagi ketersediaan untuk mau bekerja di perusahaan ini tidak banyak. Ya. Nah, bagaimana strategi kita untuk mudah mendapatkan kandidat-kandidat yang memang berbasis atau backgroundnya dokter misalnya. Ya. Nah, ada beberapa cara yang saya lakukan waktu itu adalah pertama saya juga mencari gini di pasar ini. Pertama adalah dari LinkedIn ya. Jadi ada beberapa, pertama adalah saya menggunakan media. Salah satunya adalah LinkedIn gitu ya, mencari memang berbasis dokter. Jadi pendekatannya masih belum. Kalau yang terakhir adalah kita menggunakan jasa headhunter itu terakhir benar-benar dalam kondisi memang kita sudah tidak ada pilihan lain gitu ya untuk mencari memang kualifikasi. Jadi perlu diperhatikan ketika kita membutuhkan posisi ini, itu kita harus pastikan bahwa ini posisi ini kapan dibutuhkannya. Kadang-kadang kan perusahaan membutuhkannya cepat ya. Betul. Atau misalnya karena ada yang resign gitu kan, kita perlu cepat tuh. Cepat ya. Nah, kecuali kalau memang kita membutuhkannya cukup lama, kita bisa melakukan semacam program MT. Gitu ya, program MT yang memangnya kita kita proses secara edukasi, kemudian benar-benar memang kita bangun engagementnya dengan perusahaan dan sebagainya sampai memang di posisi itu sudah cukup secara skill knowledge-nya itu baru kemudian dia ditempatkan sesuai dengan posisi itu. Walaupun misal dalam konteks masih junior ya. Nah, kalau misalnya perusahaan itu membutuhkan sesuatu yang sudah expert gitu ya, headhunter adalah jalan terakhir gitu. Kalau bisa kita dari teman-teman HR itu melakukan beberapa strategi, mungkin menggunakan banyak. Pertama adalah dari networknya, kemudian juga dari sisi sosial media yang berbasis profesional. Kemudian juga melakukan pendekatan-pendekatan atau mencari tahu lewat komunitas-komunitas yang memang secara background sama. Misalnya komunitas dokter dan sebagainya. Penyuka somai gitu ya. Dan itu beberapa pendekatan. Kemudian juga menggunakan relatif, artinya relationship dari kita ya. Artinya kita misalnya adakah teman-teman kita yang memangnya punya kandidat-kandidat yang kita butuhkan gitu ya. Jadi banyak cara. Kalau misalnya hiring kampus itu kebanyakan didapatkan adalah masih fresh graduate, jadi junior, kemudian juga walaupun punya experience biasanya nggak banyak, 1-2 tahun. Nah, biasanya itu strategi beberapa contoh yang dilakukan. Kemudian juga pastikan sebelum melakukan jasa headhunter bahwa teman-teman rekrutmen ini juga punya budgetnya, ada anggarannya. Walaupun bahwa ada anggarannya, bisa dikatakan anggaran di luar dari ini ya bisa, tentu saja harus disetujui oleh perusahaan. Ya. Nah, itu beberapa cara yang pernah saya lakukan untuk mendapatkan kandidat. Kandidat memang agak sulit. Nah, sebisa mungkin sih kalau bisa teman-teman itu sudah melakukan semacam forecast, artinya forecast di dalam pengadaan karyawan. Itu katakan gini, kebutuhan perusahaan ke depan dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita harus bisa memprediksi kira-kira apa sih kebutuhannya. Kemudian harus dilihat bagaimana perkembangan organisasi ke depan. Ketiga juga harus bisa mencermati perubahan-perubahan yang terjadi di dalam industri misalnya. Misalnya industri secara global seperti apa perubahan-perubahan yang terjadi. Di situ kita bisa melihat kira-kira kebutuhan secara secara human resources ke depannya seperti apa. Karena biasanya dulu saya pernah di salah satu perusahaan tempat saya bekerja, teman-teman di HR itu harus membuat budget gitu ya, bukan hanya budget tahun depan, tidak. Kami diminta untuk terbiasa membuat budget untuk 1 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, dan 10 tahun mendatang. Khususnya adalah kebutuhan pengadaan karyawan. Jadi artinya bagaimana teman-teman HR di kita itu harus bisa merespon untuk 10 tahun mendatang. Kebutuhannya mengestimasi kira-kira berapa banyak yang dibutuhkan, kira-kira di pos-pos mana saja, atau departemen atau divisi mana saja yang kira-kira membutuhkan tambahan. Jadi memang seiring dengan, tentu saja ini sangat inline
sangat terintegrasi dengan strategi perusahaan, roadmap bisnis, target perusahaan, terutama juga ada kaitannya juga sama target sales juga. Jadi berapa revenue yang ditarget oleh perusahaan, rata-rata secara average-nya berapa persentasenya kenaikannya, secara unit salesnya berapa dan sebagainya. Jadi kita harus berpikirnya secara komprehensif di dalam termasuk rekrutmen. Artinya teman-teman HR ini termasuk juga teman rekrutmen harus bisa merespon itu dan berpikirnya adalah komprehensif. Tidak berpikir jadi berpikir secara bisnis, berpikir secara organisasi, berpikir secara luas gitu sih. Oke, semakin menarik nih rekan-rekan semua. Para pemirsa iGrowth Channel atau channel iGrowth Indonesia, silakan pertanyaan terkait tema hari ini tentang tips dan triks efektif rekrutmen, tips dan triks interview efektif untuk proses rekrutmen dan selection. Silakan ya di fanpage kami di Facebook ya, silakan pertanyaannya dilempar apapun, tapi tetap masih pada konteks keterkaitan tema hari ini terkait kalau umumnya bolehlah terkait rekrutmen seleksi, tapi fokusnya memang kita bicara hari ini memang tentang proses interviewnya. Oke. Satu lagi sebelum kita commercial break, Om Yunus, semakin menarik nih. Tadi kita juga bicara tentang proses orang yang resign ya, yang resign terkait tadi harus digantikan oleh posisi orang yang memang pada konteks kompetensinya sulit dicari ya, karena juga background knowledge-nya juga udah jarang tuh ya, misalnya beberapa posisi tertentu populasinya juga sedikit. Tapi yang menarik tadi terkait resign ya, resign kalau pada posisi kompetensi yang sulit ini yang paling ini cilaka 12 nih. Udah nyarinya susah ya, tiba-tiba resign gitu ya, dan kompetensi di lapangannya posisinya untuk di pasaran tenaga kerja juga susah. Nah, saya jadi terbersit gimana kita dari awal interview mencari kandidat-kandidat yang nggak gampangan keluar gitu ya. Apa tuh pelor gitu ya. Abis masuk selesai, abis itu keluar gitu ya, cuman 2 bulan, 3 bulan betul loncat, spekulan ya dan sebagainya. Adakah tips, triks atau teknis tertentu dalam interview kita bisa lihat orang ini sebenarnya sungguh-sungguh mau berkarir nggak sih, atau cuman sekedar numpang jalan gitu di perusahaan? Nah, pengalaman Om Yunus kan luar biasa nih di proses yang seperti ini nih. Apalagi sertifikasinya beliau memang ke arah sana tuh ya, banyak banget tuh. Nah, kita perlu berbagi tips ini agar ya kita bisa lah, walaupun masalah niat dan kesempatan gitu ya, kata Bang Napi itu kan beda tuh. Niatnya sih mau panjang gitu, tapi kesempatannya ternyata ada di tempat lain, maksudnya gitu. Nah, adakah yang bisa dibagi ini terkait gimana sih cara tahu orang ini cuma jadi spekulan atau tadi istilah Om Yunus itu loncat, agar nggak jadi cost hire ya, yang menjadi cost rekrutmen. Silakan. Jangan harus hire lagi. Gitu. Ya, pertama adalah gini ya, ketika kita melihat seberapa bertahannya seseorang gitu ya, bisa stay lama di organisasi gitu ya. Setiap orang itu kan ketika mau join gitu ya, mau lamar gitu ya, mau bekerja di salah satu perusahaan yang dilamar gitu ya. Setiap orang itu punya motif, membawa motif sendiri, ya, motifnya beda-beda. Jadi tiap si kandidat ini kan punya motifnya apa? Apakah memangnya dia pindah, contoh, misalnya bagi yang sudah bekerja ya, pindah hanya ingin bahwa dia butuh posisi yang lebih baik atau secara penghasilan lebih baik gitu ya. Nah, kembali lagi motif berbeda-beda, termasuk juga teman-teman yang masih fresh graduate ketika melamar gitu ya. Nah, yang kedua adalah setiap orang itu membawa value-nya masing-masing. Value itulah yang dia bawa di organisasi ketika dia bergabung. Jadi artinya gini, ada value di mana misalnya contoh, saya percaya bahwa perusahaan ini bisa mensejahterakan saya. Perusahaan ini ada yang mengatakan bisa punya belief bahwa perusahaan ini bisa membuat saya bisa berkarir, atau saya bisa banyak belajar, atau saya bisa punya
banyak teman dan sebagainya. Setiap orang itu membawa value masing-masing, terutama juga value-value pribadinya dia. Misalnya ada hal-hal yang dia bisa toleransi atau tidak gitu ya. Nah, Betul. ketika sudah bergabung dengan perusahaan, value-value yang dia bawa itu adalah tentu saja blend dengan value yang ada di perusahaan, karena berbicara perusahaan kan tidak berbicara value orang per orang. Betul. Bicara masalah corporate value, artinya berbicara masalah setiap orang itu menyesuaikan dengan value yang ada di perusahaan, gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa setiap orang apakah dia bisa selamat atau tidak, kembali lagi timbul engagement, atau kita bilangnya kan kalau di perusahaan itu ada engagement program, ada bagaimana itu tujuannya, targetnya adalah membangun sense of belonging ya. Jadi bagaimana si karyawan itu menyatu ya, secara tidak hanya bahwa dia bekerja, tapi secara hubungan emosional itu terbangun gitu. Jadi yang dibangun itu adalah perusahaan itu adalah rumah keduanya dia, atau perusahaan dia bagian daripada keluarga besar di perusahaan ini gitu. Itulah yang dibangun sebenarnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa dia bisa betah nggak lama nggak di sini, bisa loyal nggak gitu ya. Ya memang ada beberapa faktor sih ya. Kembali lagi faktor terutama generation itu, ada cross generation itu juga mempengaruhi apakah bisa stay lama atau tidak. Karena contoh ya, secara misalnya teman-teman yang milenial yang notabene gitu ya, paradigmanya yang terjadi selama ini bahwa milenial itu tidak bisa loyal gitu loh. Sulit dan sering pindah-pindah. Jadi kalau misalnya dia nggak cocok dikit dia pindah, atau dia baper sedikit dia pindah gitu ya. Menurut saya tidak demikian sih, tergantung kan kita ada satu pendekatan bagaimana kita bisa mengakomodasi gaya atau perilaku milenial ketika bekerja. Milenial bisa disamakan juga dikategorikan nomaden kali ya. Jadi secara umum kayaknya memang isunya ya, bukan berarti nggak ada yang loyal, isunya sulit. Nah, tapi pada konteks hari ini ya itu kita lagi coba cari ya. Nah, konteks utamanya ya, bukan menjadi justifikasi kan? Saya tidak, karena gini, yang dibutuhkan dengan terjadi perubahan termasuk generation ya, dari dulu zamannya baby boomers, kemudian generasi X, Y, sekarang Z dan sebagainya. Sementara di industri itu tenaga kerja berbasis milenial itu kan sekitar sudah dari 40 sampai 50%-an gitu ya, dan cukup banyak gitu ya. Dan ini menurut saya cukup dominan di perusahaan gitu ya. Nah, menurut saya kembali lagi bahwa kita sebagai teman-teman di rekrutmen, kemudian teman-teman khususnya di HR gitu ya, itu juga melihat fenomena yang terjadi perubahan itu tidak resisten gitu ya, karena tidak bisa ditreatment semua generasi itu sama. Contoh dari hal yang contoh bahasa, cara menggunakan bahasa dengan 3 generasi berbeda ini tentu saja menggunakan bahasanya berbeda walaupun secara esensi sama. Milenial itu salah satunya adalah perilaku milenial itu mereka tidak suka digurui atau mereka tidak suka didikte, disuruh-suruh gitu. Betul. Nah, bahasa yang dipakai adalah berbeda. Bahasa yang dipakai adalah yuk kita kerjain ini. Kalau misalnya kamu kerjain ini, targetnya ini, tujuannya adalah ini, tanggung jawab kamu ini, peran kamu di dalam kerjaan ini adalah ini. Kemudian misalnya kamu berhasil, harus dikasih tahu tuh reward and punishment-nya apa. Jadi milenial ini salah satu harus clear. Nah, kalau dibilang bahwa milenial itu tidak loyal, milenial itu misalnya menyebalkan dengan tanda kutip gitu dan lain perilakunya, dan cenderung kadang-kadang kurang sopan dan sebagainya, menurut saya milenial itu sebenarnya punya tipe-tipe. Mereka bukannya ini, tapi mereka memang secara generasi mengalami banyak suatu perubahan. Nah, milenial itu kan contohnya ada milenial needy yang suka selalu bertanya-tanya gitu. Kalau nggak ngerti dia akan tanya, karena dia hanya mengkonfirmasi. Dia khawatir takut ada yang salah gitu ya. Nah, ada juga milenial hipster yang outspoken, yang dia cerdas sih, maksudnya kreatif, tapi memang pembawaan terkesan orang melihatnya bahwa dia tidak polite gitu loh. Nah, gitu ya. Ada juga yang milenial yang lurus-lurus aja, yang patuh gitu. Ada milenial yang memang patuh, dia akan melakukan pekerjaan. Itu sebenarnya milenial seperti menyerupai seperti baby boomers yang patuh dan sebagainya. Jadi mengerjakan sesuai dengan instruksi, baik Pak saya kerjakan gitu. Tapi ada juga milenial yang denial, tidak mau dianggap sebagai milenial, ada juga. Nah, kira-kira demikian. Nah, itu dari sisi generasi kita melihat bahwa orang betah atau tidak. Nah, kedua dari sisi adalah bagaimana perusahaan membangun suatu sistem yang membuat orang bisa stay lama.
Ya. membuat program-program engagement gitu ya. Ya. Itu tujuannya adalah bagaimana membangun teman-teman di perusahaan ini mau bisa bertahan lama. Nah, kalau misalnya ada fenomena misalnya dia tergoda ketika di hijack karena dengan posisi yang ini kembali lagi masalah pribadi ya. Betul. Tapi bahwa kita melihat orang-orang yang memangnya betah atau tidak, ya kalau saya melihatnya sih kalau dalam proses di awal interview itu ya kita bisa lihat aja misalnya contoh. Kadang-kadang kita itu menerima posisi secara background misalnya over. Jadi artinya dalam koridor misalnya kan spesifikasinya adalah misalnya secara pendidikan ini. Kemudian ternyata over. Tapi kita tetap proses. Ya. Atau misalnya secara background yang dibutuhkan adalah bidang ini. Ternyata di bidang lain yang sebenarnya udah deh nggak apa-apa, yang penting dicoba dan sebagainya. Ya sah-sah aja sih dicoba untuk dengan background yang berbeda ya. Nggak sesuai. Tapi daya tahan dia untuk beradaptasi dan passionnya dia dengan pekerjaan yang sangat berbeda jauh dengan, atau misalnya agak agak susah untuk dia perlu belajar adaptasi lagi, ya itu agak susah. Ya, terutama misalnya teman-teman yang memang harus belajar product knowledge dari industri tertentu yang memang harus totalitas belajar. Karena ini yang penting. Itu bisa juga membuat dia jadi kadang-kadang orang itu tidak betah, itu banyak hal. Dan terjadi salah satunya adalah belief sistemnya terganggu. Itu membuat akhirnya orang resign. Misalnya terjadi pergesekan dengan pimpinan, dengan atasan, dengan rekan kerja, atau ada kebijakan-kebijakan yang dia nggak sesuai, artinya nggak sesuai. Kok gini aturannya ya? Kok dengan perubahan aturan membuat dia nggak secure? Nah, itu bisa orang bisa resign. Nah, jadi nggak semata-mata resign itu ditunjukkan bahwa karena godaan penghasilan yang jauh lebih baik atau posisi ditawarkan posisi yang lebih oke gitu-gitu. Nggak semata-mata karena itu. Tapi banyak hal yang perlu dipikirkan adalah banyak sekali yang terjadi karena belief sistemnya terganggu. Ya. Oke, kalau boleh saya simpulkan di sesi ini, pertanyaan sebelumnya yang terkait tadi loyalty ya, loyal atau karyawan loyal pada proses rekrut, tips dan trik bagaimana kita menginterviewnya. Lebih banyak nanti after rekrut ya, kelihatannya lebih gitu, lebih kepada bagaimana kita melakukan pendekatan setelah mereka jadi karyawan ya. Intinya anak-anak milenial kan unik nih ya, bukan tipe kami gitu ya, yang generasi kolonial gitu ya. Generasi kolonial versus generasi milenial. Kalau kita ya udahlah anteng misalnya ujian berapapun yang penting gajinya oke gitu ya. Nah, di generasi milenial ini agak beda nih, tadi Om Yunus sempat singgung, mereka hampir-hampir nggak peduli dengan gaji berapa, tapi kalau udah kenyamanan mereka nggak bagus gitu ya dan lain sebagainya, hal-hal yang mereka anggap tidak memberikan peluang bagi mereka dengan cepat bisa hengkang gitu ya. Mungkin gini Om Abi, sebenarnya gini, di dalam proses interview biasa saja kita menggali dari sisi tingkat loyalitas. Sebenarnya bisa aja, tergantung bagaimana kita mendesain pertanyaan-pertanyaannya dan menggalinya gitu ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa seberapa besar loyalitas dia bisa bertahan lama. Jadi bisa dipancing gitu. Itu digali dengan teknik coaching sebenarnya. Jadi misalnya pemahaman loyalitas menurut Bapak apa sih? Nah, loyalitas adalah begini-begini. Dalam kondisi tertentu, misalnya dikasih satu kasus gitu ya. Apa respon Bapak dari situasi seperti ini? Itu sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang didesain untuk menciptakan sebenarnya menggiring pengen tahu ini kandidatnya bisa loyal nggak ya? Gitu. Karena gini, kita contoh kasus adalah misalnya kondisi perusahaan di mana terjadi pergesekan, di mana terjadi misalnya perubahan-perubahan misalnya di dalam hal kebijakan dan sebagainya. Nah, pengen tahu reaksinya dia apa, responnya. Nah, kalau responnya dalam kondisi seperti itu biasanya Pak gini, kalau saya gini. Nah, itu kita bisa tuh. Bisa mengukur kira-kira ini kalau dia dihadapkan dalam situasi yang memang ada benturan gitu ya, ada konflik, ada hal-hal memangnya di perusahaan itu kan kompleks ya permasalahannya. Nah, dia ditempatkan dalam situasi misalnya kita kasih contoh kasus, ditempatkan kondisi-kondisi yang real yang ada di organisasi yang dia sedang diproses. Nah, pengen tahu kenapa ini akan menunjukkan pada akhirnya nanti dia akan bertemu dengan kompleksitas dari masalah-masalah yang akan muncul. Nah, itu. Jadi itu salah satu contoh ya untuk bahwa dia bisa
bisa bertahan atau enggak. Ini kan ada juga alat tes yang memang mengukur endurance ya, ketahanan dia, kemudian under pressure-nya. Oke, nanti digabung dengan hasil alat tes ya dari penilaian Ya, loyalty jadi tadi. sebenarnya ini lebih afirmasi sih, afirmasi dari apa namanya hasil Ya. hasil alat tes ya. Oke. Baik, rekan-rekan praktisi HR yang sedang menyaksikan channel kami, iGrowth Indonesia Channel. Silakan nanti pertanyaan teman-teman semua di-upload di Facebook kami atau di fanpage kami. Untuk itu, sebelum nanti ke sesi berikutnya, kita commercial break dulu 5 menit untuk menyaksikan yang berikut ini. Terima kasih.